Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan penasihat hukum kita. Beliau tidak asing lagi buat saya karena beliau ini orang terkuat di Indonesia. Badannya besar, terbangnya kemana-mana, artinya sehatnya luar biasa. Kita doakan penasihat hukum kita selalu sehat supaya kita bisa bekerja, dia bisa keliling Indonesia. Amin, amin. Mas Samsudin, Ya, saya ucapkan selamat datang ya, di studio yang sangat rindang ini karena di bawah pohon alam, mangga alam. Kemudian kita memang mengasihkan, kita nggak ada gambaran wah supaya kita mempercantik diri. Wah, sambil ngoceh-ngoceh, wah tidak. Saya kepengen dijelaskan tentang legalitas hukum di PSHT kita. Monggo. ya intinya mengacu pada Undang-Undang Ormas, jelas sekali bahwa kepengurusan PSHT di bawah kepemimpinan Kang Mas Taufik itu sudah berkekuatan hukum. Ininya apa? Sudah terpenuhi kesemuanya, yang mana memiliki anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangganya diakta notarilkan, ya. Yang kedua, telah diuji di pengadilan berkenaan ada putusan ingkrah 17/12 APK garing tahun 2020. Diperkuat lagi ya Mas ya, ini diperkuat lagi ya berkenaan adanya putusan PK 68 ya PK tahun 2022 ya. Ini jelas sekali bahwa organisasi kita sudah kuat gitu. Jadi tidak ada lagi yang mengatasnamakan PSHT Mas Taufik abal-abal. Nah, PSHT Mas Taufik tidak jelas. Ini yang ngomong ini ngawur kalau menurut saya. Sebagai orang yang ngawur ini ya perlu ditindak, saya kira seperti itu. Ya, nah, menurut saya bukan ngawur karena memang gini, apapun yang diucapkan kita tentang kebenaran pasti disanggah. Kalau saya lihat di media kan seperti itu. Sebenarnya seperti apa sih amar putusan di dalam PK itu, Mas? Bunyinya seperti apa? Kan bunyi amarnya itu kan jelas ya, mengadili ya. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. 2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 29 K Tun 2021 tanggal 2 Februari 2021. Jadi putusan nomor 29 kasasi ini dibatalkan. Gitu loh. Dicabut secara otomatis. Kasasi ini kan hasil gugatan dari mereka kan, ya. Yang penggugat adalah jelas ya. Penggugatnya adalah Kang Mas Murjoko dan Insinyur Tono Suharyono. Yang mana lah yang digugat adalah Ketua Umum PSHT. Nah, ini loh. Ini jelas ya. Jelas kan? Jelas. Ya. Ini jelas. Jadi kedudukannya jelas gitu loh. Jadi kejelasan jelas ya. Jadi ini harus dipahami juga gitu. Jadi melihat hukum itu jangan sepotong-potong gitu. Bahwa prosesnya memang iya ya, gugatan AHU ya berkenaan badan hukum tingkat pertama kalah, tingkat kedua pengajuan banding kalah, memohonkan kasasi kalah. Tapi di saat PK Allah ridho, Allah mengizinkan, Allah mengkabulkan gitu. Oh benar bahwa di situ ada menjadikan dasar adalah dissenting opinion ya, yang mana satu hakim berpendapat berbeda. Ya, boleh. Yang kedua adanya kekhilafan hakim. Makanya kita kuatkan dengan novum. Ya itulah yang kita urai dalam memori peninjauan kembali dan alhamdulillah dikabulkan. Itu aja Mas. PK nomor 68 itu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ada berkenaan dengan badan hukum kan jelas ya. Kedudukan AHU Kang Mas Murjoko ya mendasarkan atas putusan kasasi sehingga memohonkan untuk penerbitan badan hukum ya. Saya juga belum tahu nih
Mas Murjoko itu kok tiba-tiba menjadi ketua umum? Nah kan nggak lucu gitu loh. Kan ada dua, Karena di Mas dalam Bagus, Mas ya, Bagus kan juga nggak, sama. saya nggak mau bicara dengan pihak lain karena kebetulan saya yang menanganin perkara PK. Jadi jelas gitu. Terkecuali kalau Mas Murjoko itu memang di Parlo pun katakanlah memang terpilih sebagai ketua umum gitu. Jadi kami tekankan lagi 2017 itu tidak ada namanya Parlo. Karena apa? Yang kami sampaikan di dalam ADRT jelas bahwa 5 tahun sekali atau sekali dalam 5 tahun gitu. Jadi tidak ada lagi Parlo. Nah kalau emang ada Parlo kita cek ADRT-nya dari mana Mas? 2016. Ya, Lucu dong? ya lucu. Ya. Gitu loh. Enggak nyambung, enggak nyambung. Historikalnya PSHT itu jelas mengacu pada ADRT yang runtun dari tahun 1951 kemudian sampai 2000 sekarang Betul. 2021. Ininya itulah menurut saya. Ya, betul. Nah, terus sekarang ini kan ya namanya anak kecil, kami tidak tahu ya anak kecil itu di Facebook itu anaknya kan saya lihat miso lah, maki-maki lah cuma itu toh. Kalau memang menang kenapa gak dipam? Wah ini jadi kadang-kadang memang juga menggelitik juga, tapi saya perlu juga menjelaskan itu. Apakah kalau kita sudah dipam kemudian akan terjadi pertumpah darahan bagaimana? Karena bagaimana itu? Kita ingatkan waktu kita mengadakan Parlo 2021 kita akan adakan di PAM. Bagaimana mereka langsung sampai dari kampung sana menulis keberatan dalam semua keberatan demi keamanan negara. Terus kemudian kemarin itu mau 1 abad PSHT kita juga menulis surat bagaimana ributnya di sana sudah seperti gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang di Facebook itu ngomong kenapa nggak dipampem. Saya kadang-kadang itu sampai ketawa itu. Bagaimana? Jadi itu, gini loh Mas. Jadi mohon maaf. PSHT itu mengajarkan keluhuran, budi pekerti, dampak sosiologisnya dikaji, ya dampak sosiologis dulu ini, berkenaan dengan persaudaraan sendiri, yang mana gitu tidak ingin terjadi hal-hal yang berdampak actionnya berlebih, gitu. Kan sebenarnya apa sih gitu PAM? Kan kita harus teliti dulu. PAM ini kan bagian dari kesatuan yayasan, aset yayasan yang tidak terpisahkan. Di situ kan juga jelas juga. Gitu. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf sekali lagi, kita membangun organisasi ini memang perlu waktu. Namun ya berkenaan yang terpenting ada legal standing itu harus kita dudukkan dulu secara hukumnya gitu, sehingga langkah demi langkah itu akan sampai pada tujuan gitu loh. Dan kita ini dilihat oleh organisasi lain Mas. Pencak silat itu bukan PSHT aja. Ya, pencak silat bukan PSHT aja. Banyak organisasi pencak silat yang saat ini aktif di dalam IPSI. Nah, ini kan juga harus menjadikan pertimbangan kita. Masa kita ribut terus? Ini kan juga lucu. Bagaimana dampak nanti? Ini yang dihindarin dan ini kan dilarang menurut ajaran kita sebagai pepacuh lah kata-kata seperti itu. Ya, karena saya lihat begini sekarang ini tidak mengedepankan kepada ajaran yang didepankan mereka selalu memegang tentang hukum. Padahal hukum sudah jelas seperti itu, tapi yang mereka yakinin yang dia punya sendiri, yang diyakinin. Jadi kan saya katakan gitu, pelintiran boleh lah gitu, tapi fakta hukumnya dibaca, gitu amarnya seperti apa. Jangan membuat narasi hukum yang menyimpang dari amar putusan itu gitu. Kenapa tidak mengakui gitu bahwa putusan 29 itu sudah dicabut? Coba loh bicara gitu. Itu aja gitu. Sampaikan kepada sedulur-sedulur yang tidak mengerti atau di daerah-daerah gitu. Putusan kita 29 itu sudah dicabut berdasarkan putusan tapi kenapa harus memperpanjang masalah ini? Bukankah kita tuh lebih dengan cinta damai? Saya kira seperti itu. Mas. Kalau saya santai saja. Ya, santai. Saya juga melihatnya santai karena apa? Sesuatu yang sudah diputuskan negara itu adalah sah. Itu saya meyakini, saya tidak akan menganggap bungkus kacang lah, zong lah seperti yang mereka ucapkan. Karena begini, sesuatu yang diputuskan oleh negara yang dikeluarkan oleh MA itu berarti sudah melalui pengadilan. Di situ ada hakim dan sebagainya, ya kan? Udah barang tentu
apa namanya tentang MA itu adalah badan hukum tertinggi ya Iya. di negara Ya, Republik intinya Indonesia. Salah satu tertinggi ya, tentang hukum ya. tentang peradilan jelas ada Ya. kewenangan tertinggi sama Kewenangan MA. Mahkamah Agung. Produk-produk Mahkamah Agung itu adalah mutlak ya, Ya. seperti Ya. itu. Upaya hukum silahkan saja. Ya, silakan. Namun Pak. sekali lagi saya katakan jangan sekali-kali mengganggu PSHT. Ya. Organisasi PSHT jangan sekali-kali mengambil keuntungan ya atas kegiatan kita di PSHT. Ya. Dan jangan golim ya, jangan membuat kebohongan ya, palsu ya, maupun palsu. Hati-hati, Hati-hati. sudah diingatkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Siapa yang sudah sumpah ya berbohong di atas sumpah, ayo hati-hati. Ini tak ingatkan lagi. Ya Mas ya, kita mengingatkan boleh ya. Kita mengingatkan. Nggak perlu kita boleh. menyebut nama Ya. ya, tapi ayo siapa yang pernah berbohong dalam sumpah, Ya. nah, di atas sumpah, hati-hati ini, nah gitu. Jadi kita tuh bicara real saja. Karena apa? Karena apa? Kehidupan kita berorganisasi itu diseleksi alam, Mas. Iya, Itu siapa yang berbohong ya itu akan mengembus Ya. apa penilaian itu oleh alam sendiri. Ya, cuma Makanya kan ada yang lucu, Pak. Ada yang lucu kan. Putusan MA dianggap zong, putusan MA dianggap begitu kekacauan. Tapi dia meyakini surat yang benar dari Kesbangpol. Meyakini surat yang atas apa namanya pendapat dari Kementerian Hukum dan HAM. Loh, ini Mahkamah Agung, ini lain dengan dapat Ya. instansi. Ini Jadi lucu memang ini. gini, mohon Lucu, maaf lucu, sekali lucu, lagi lucu. ya, Sayang sekali. Ya, karena banyak ya jajaran Kesbangpol atau jajaran katakanlah IPSI di daerah yang Karena memang tekanan kan bisa saja. bukan hanya tekanan, karena memang pada dalam kelompok, Mas. Kalau Ya. memang pada kelompok itu memang berat untuk Ya. mengatakan jujur. Delala yang jadi Kesbangpol orang-orang mereka gitu. Ya intinya apapun mereka menjalankan amanah itu pasti nanti akan diseleksi alam. Iya, iya. Misalkan gitu, dia sebagai ketua IPSI cabang kabupaten mana gitu. Nah itu nanti juga akan alam yang menyeleksi. Kenapa? Saya yakin. Juga seperti itu. Begitu juga Kesbangpol itu hanya, Mas, sekali lagi hanya mencatat, Iya, iya. hanya menyatat doang. Ya kita mudah, kita Gitu. semua paham lah kalau orang-orang yang Mencatat ngerti bahasanya Ya, misalkan, catat aja. misalkan ormas mana, ormas mana, Catat, dicatat gitu. Karena Ya. apa? Nanti sebagai pengawasan dari pemerintah itu juga sendiri sebenarnya pemerintah juga ada namanya pembinaan gitu. Ya, ya. Apakah memang ormas ini bisa digait sebagai kerjasama dengan lintas sektoral ya itu seperti itu. Misalkan kayak sekarang PSHT ini kan banyak atlet-atlet dari PSHT yang memang ke kancah nasional Ya, bahkan betul. ke internasional itu Ya. aja saya kira. Ya, oke, bagus. Ya. Itu aja, Mas. Ya, terima kasih Mas Samsudin. Baik, Kita Mas. karena apa namanya kita ini menjalankan organisasi ini kan tidak melupakan ajaran Ya, aslinya. aslinya. Nah, kalau ajaran aslinya yang harus kita uri-uri, insya Allah bisa mengendalikan organisasi. Insya Allah. Tapi kalau Anda berbicara tentang hukum yang di apa ya, hukum itu kan ada dua menurut saya. Hukum yang dari akademisi ya, sampean sarjana hukum. Lah, hukum dari asa yang dari ajaran, dari setia hati. Dan insya Allah ajaran dari setia hati bisa mengendalikan organisasi. Tapi organisasi belum tentu bisa mengendalikan ajaran. Insya Allah begitu. Ya, intinya kami sekali lagi mari kita tingkatkan rasa persaudaraan kita sama siapapun. Kita jangan memisah-misahkan dari kelompok sana kelompok sini karena tidak ada. Yang PSHT hanya satu yang di bawah kepemimpinan Kang Mas Taufik SMSC berdasarkan dengan legalitas yang jelas. Saya kira Ya, itu. oke, terima kasih. Jadi kalau ada yang menganggap ada yang paling benar, sudah ada putusan 17-12 dan ada 68. Sudah paling tentu itulah yang menguatkan semuanya, Pak. Saya anggap seluruh anggota organisasi Trate seluruh dunia yang pernah disahkan kalian adalah warga persaudaraan setia hati Trate dan tetap saudara. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kedatangan Mas Samsudin sudah bisa mencerahkan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara saya yang di lapangan. Terima kasih saudaraku semuanya. Salam persaudaraan. SHT Jaya.